Jika sesuatu produk telah bersentuhan dengan teknologi dan sudah tidak nampak lagi bentuk asli dari bahan tersebut, maka produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat. Itu perlu bagi kita untuk mengetahui landasan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Masuk pada pertanyaan berikutnya, apakah masih perlu sertifikat halal ini yang dilabelkan pada produk-produk saat ini? Ya, ini ada kalimat bijak ya yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI tahun 1980 hingga 2000. Beliau menyampaikan, jika sesuatu produk telah bersentuhan dengan teknologi dan sudah tidak nampak lagi bentuk asli dari bahan tersebut, maka produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat. Ini, jadi tadi kita sudah berbicara tentang apa itu halal, apa itu haram, penyebab-penyebabnya apa, ya, contoh-contohnya seperti apa. Itu jelas. Tapi ketika itu dikemas dalam sebuah produk, dalam pada sektor industri, nah ini kejelasan itu semakin buram, gitu. Karena sudah ada sentuhan-sentuhan teknologi tadi. Nah, maka kalau sudah seperti ini, bentuknya yang tidak jelas, apalagi sudah di packing dan sebagainya, sulit bagi kita kemudian untuk menentukan status kehalalan maupun keharaman dari produk tersebut. Sehingga produk ini menjadi syubhat. Nah, ketika syubhat seperti ini, maka perlu kita melakukan klarifikasi. Perlu kita melakukan penelitian mengenai kehalalan maupun keharamannya. Nah, untuk itulah maka MUI berinisiatif untuk membuat sebuah pelabelan halal pada produk-produk seperti ini. Jadi ini realita produk kita pada saat ini, yang tentu berbeda dengan realita produk zaman dulu. Ya. Saya tinggal di negara Sudan cukup lama di sana, dan sektor industri ya di sana itu belum cukup maju. Banyak di sana jenis-jenis makanan, misalkan mangga atau jambu, jeruk, itu dikonsumsi oleh masyarakatnya secara tradisional, hanya dikupas kemudian dimakan, gitu aja. Pisang juga gitu, dikupas kulitnya kemudian dimakan. Atau kalau dia ingin mencampurnya dengan air, dijadikan itu menjadi jus, tapi di sana fresh, kadar airnya tidak lebih banyak daripada kadar buahnya. Ini kebalikan, kalau di kita ini airnya yang banyak, perasan buahnya itu yang sedikitnya. Nah, ini dimonopoli lagi gitu. Nah, di sana tidak. Jadi masih seperti itu. Kalau kita mau bikin minuman, kopi, teh, itu tidak menggunakan produk-produk instan. Ya, kita di sini mau ngopi. Kopi apa? Mau kopi luwak, white kopi, ya, top kopi, dan lain sebagainya, gitu kan. Di sana tidak menyukai itu. Jadi kalau mau ngopi, pergi ke pinggir jalan, ke warung-warung, ya semuanya dalam bentuk racikan. Ya, mau apa? Kopi, ya, ditambah susu tidak? Ya, diambilkan susunya. Gulanya seberapa? Ya, nanti dikasih lagi. Oh, ada campuran jahenya tidak? Tambahkan lagi, dan seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita merasa aman. Tapi kalau kita ke warung-warung di Indonesia saat ini, yang dulu biasa menyuguhkan kopi dalam bentuk racikan, sekarang sudah tidak. Di sana sudah berderet ya, jenis-jenis minuman yang dalam bentuk kemasan, tinggal kita mau pilih. Mau yang mana, Pak? Oh, yang ini. Saya suka yang ini, dan lain sebagainya. Nah, ini semakin sulit bagi kita untuk membedakan mana itu yang halal, mana itu yang haram. Nah, ilustrasinya seperti ini. Masakan kita saat ini
masakan yang sifatnya instan, butuh yang mudah disajikan. Nah, ini yang repot ini. Kita nggak mau susah payah dulu untuk mencapai kenikmatan, ya. Tapi kita inginnya yang cepat gitu. Repotnya lagi kalau di dunia kampus ini teman-teman mahasiswa ini sukanya yang instan-instan gitu. Pengen apa-apa tinggal tanya Mbah Google. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sebetulnya berbahaya. Tidak mencari ilmu secara bertahap ya gitu. Ya, dia tidak mengakar. Bahaya juga apalagi kalau dia tidak kemudian mengetahui siapa sumber informasinya ini. Nah, ini kan berbahaya. Apakah dia memang orang yang mengerti tentang agama atau pemahaman agama sesuaikah dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Karena itu disajikan dalam Google, warung yang serba ada di situ, maka dia bebas mencomot ini dan itu tanpa harus men-screening terlebih dahulu. Nah, ini berbahaya. Nah, sama dengan makanan dan minuman yang tersaji saat ini, di mana semuanya dalam bentuk kemasan. Yang kedua, sekarang ini makanan-makanan itu butuh yang berpenampilan menimbulkan selera. Nah, jadi mesti makanan apa-apa ini ada selera. Minum ada rasa stroberi, ada rasa mangga, ada rasa. Padahal minuman aslinya adalah susu. Ya, susu berselerakan stroberi, susu berselerakan coklat, seperti itu. Sudah tidak asli lagi. Terus makanan yang tersaji diharapkan bertahan segar hingga waktu yang cukup panjang. Ya, maka ada masa kedaluarsanya. Ya. Kalau untuk makanan basah, ya berapa waktunya, yang lainnya berapa. Nah, ini ada seperti itu. Dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang diinginkan. Nah, ini kalau sudah ada keinginan-keinginan di luar keinginan dari bahan bakunya sendiri, ya, dari warnanya, aromanya, rasa, teksturnya. Nah, ini berarti harus ada sesuatu yang ditambahkan dalam bahan makanan baku tersebut. Nah, karena sudah seperti ini, maka akan ada ketergantungan produsen ini pada iptek, teknologi. Ya, di sini mulai berubah pola penyajian makanan kita. Ada bahan tambahan pangan di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, maka menjadi kewajiban kita untuk mengklarifikasi, meneliti apakah makanan yang tersaji secara instan ini sudah memenuhi standar halal atau belum. Ya, oleh karena itu, maka Majelis Ulama Indonesia berinisiatif untuk menerbitkan apa yang disebut dengan sertifikat halal. Nah, ini jadi yang selama ini selalu nyinyir, kenapa sih harus ada label-label halal? Nah, ini kalau tahu jeluntrungnya seperti ini, maka kita sekarang semakin kita menjadi semakin sadar bahwa pelabelan halal pada produk-produk instan yang beredar di pasaran itu adalah merupakan satu kebutuhan yang mendasar. Kemudian kalau sudah berlabel halal, ini apa sih manfaatnya? Gitu kan? Satu, ya, perlu dilabeli halal, ya, karena kaum muslimin di dunia ini populasinya cukup tinggi. Ini menurut data daripada muslimpopulation.com tahun 2017, populasi kaum muslimin itu mencapai 28,68% dari total populasi dunia atau sekitar 2,18 miliar jiwa. Ini potensi pasar yang luar biasa. Dan mereka semua butuh makan, butuh minum. Dan makanan dan minuman yang harus mereka konsumsi adalah konsumsi yang halal. Dan karenanya produk-produk yang dipasarkan di dunia muslim hendaknya itu juga merupakan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Kalau melihat populasi penduduk muslim di Indonesia, ini juga merupakan potensi pasar yang sangat besar sekali. Ya, di Indonesia penduduk muslimnya mencapai 86,9% dari total penduduk Indonesia. Ya, ini data tahun 2021, ya, sebanyak 230 juta
sekian. Nah, ini jiwa. Ini penduduk Muslim besar sekali. Ya, makanya miris kalau sampai mereka itu mengkonsumsi hal-hal yang syubhat seperti ini. Terus kemudian sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor juga, bahwa saat ini tren wisata halal ini mulai mendunia. Jadi yang menikmati halal itu tidak hanya di negara-negara Islam, tapi juga di negara-negara non-Islam. Ya, tadi disebutkan misalkan di Jepang, ya. Ini saat perhelatan Olimpiade kemarin, ya, banyak kemudian warung-warung, toko-toko yang menyediakan produk-produk halal. Mereka mulai sadar, ya, bahwa yang halal, yang thayyib itu adalah yang bermanfaat bagi tubuh mereka. Nah, ini. Jadi jangan sampai yang seharusnya halal di dunia Islam, ya, justru digemari di tempat lain, yang di tempat lain tidak kemudian harus diekspor ke negara-negara Islam. Nah, ini sesuatu yang miris gitu, ya. Nah, selain itu, halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia karena banyaknya tadi produk-produk yang tidak jelas, ya, status kehalalannya. Ini menjadi isu, ya. Kemarin saja ketika ada satu penelitian bahwa dalam sebuah pabrik gitu kan, itu mencampur sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka muncul reaksi dari masyarakat, ya, untuk memboikot produk ini, ya, memboikot produk itu. Nah, ini juga daripada memicu konflik seperti ini, maka pelabelan halal ini menjadi penting, ya, agar masyarakat menjadi tenang. Sertifikat halal merupakan nilai tambah bagi keunggulan produk sebuah industri. Nah, kalau tren produk halal ini sudah menjadi sebuah kesadaran dalam masyarakat suatu negara, maka produk-produk yang bersertifikat halal yang memiliki nilai tambah bagi keunggulan. Karena nggak mungkin kemudian orang ngambil produk, ya, di satu toko itu asal-asalan. Dia harus memilah-milah dulu. Oh, mana nih yang ada sertifikat halalnya? Oh, mana yang tidak? Ya, yang tidak ya mesti minggir dulu karena dia khawatir tentang keharaman produk tersebut, sehingga akan dipilih yang halal-halal. Nah, inilah mudah-mudahan kita berharap ke depan upaya MUI untuk melabeli produk-produk yang diproduksi di Indonesia ini bisa semakin luas, ya, jangkauannya, sehingga masyarakat Muslim khususnya di Indonesia ini dapat dengan tenang memilah-milah mana itu produk yang sesuai dengan syariat dan produk-produk yang tidak sesuai dengan syariat. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar Anda tetap terhubung dengan Halal Channel.